Tonight Show. Wah, luar biasa sekali dibuka dengan sebuah alunan musik yang begitu syahdu. Romantis jadinya suasananya. Romantis ya. suasana acara malam ini dan mudah-mudahan terus terbawa romantis juga di tempat Anda. Dan dia juga bersama saya Ari Untung dan juga Hesti Purwadinata dan juga band yang selalu menemani kita Maya Music. Sama-sama kita akan selama 1 jam ini di Tonight Show. Ya. Kalau kita dengar tadi Dennis main saksofon, itu berarti dia adalah seseorang yang walaupun masih muda mempunyai prestasi sangat luar biasa. Biasanya itu faktor orang tua. Kayak yang di sini juga anak mahasiswa bisa kuliah sampai segini juga faktor orang tua. Tapi yang membedakan antara anak zaman dulu sama zaman sekarang adalah kalau anak zaman generasi kita itu lebih nurut sama orang tua. Pas dipikir-pikir, ditelaah, gara-gara apa? Karena adanya reward and punishment. Waktu kecil saya tuh kalau dihukum sama orang tua itu tidak pernah dengan cara dipukul, enggak. Kalau saya bikin kesalahan yang bersifat kesalahan atau kebiasaan jelek itu diganjar dengan balsem. Kakak saya kerjanya berantem, nendangin orang, kakinya semalaman di balsem. Panas. Adik saya kalau mainannya suka diambil sama dia. Itu kalau didiemin bisa jadi kebiasaan yang jelek. Tangannya di balsem kalau malam. Bener. Tapi kalau saya kebiasaannya bisa dibilang bukan kriminal, tapi tidak akan pernah terlupakan seumur hidup. Apa? Kebiasaan saya adalah ngompol. Tak pernah terlupakan. Ganjarannya di perasaan itu ya. Oke. Baiklah, mudah-mudahan anak sekarang nurut ya tanpa dibalsem ya. Nah, sebelum kita mulai, kita akan berikan sedikit info dari rekan-rekan kita yang telah siap memberikan berita-berita unik yang datang ke meja kita hari ini. Lah dia, Tonight News. Selamat malam. Terima kasih rekan Ari. Tonight News kali ini akan bawakan beberapa berita. Yang pertama, seekor singa bernama Sirga berlari dan memeluk pria yang pernah menyelamatkannya, yaitu Valentin Gruner dan juga Michael Lagarde. Ingin tahu seperti apa? Ini dia gambarnya. Baiklah, memang itu sebuah kejadian yang begitu mengharukan. Tapi memang kenapa dia memeluk manusia? Karena memang secara kodrat, manusia dengan singa itu sesuatu yang jauh berbeda. Walaupun singa itu ganas, tapi satu-satunya yang bisa menjadi rajanya singa hanya manusia. Berita berikutnya. Akibat bermain telepon, seekor kucing bernama Bruce telah menyebabkan kegemparan. Pasalnya, kucing ini secara tidak sengaja menghubungi nomor darurat 999 London dan menyebabkan polisi mendobrak masuk karena dari dalam rumah yang ditinggali Bruce tidak ada jawaban. Ini dia gambarnya. Mari kita saksikan. Ya, itu tadi gambar Bruce, si kucing yang iseng. Kalau kucing iseng bisa membuat polisi mendobrak pintu sebuah rumah. Tapi ada juga kucing yang bisa membuat pria mendobrak pintu hati wanita. Yaitu kucing taimu apa adanya. Berita berikutnya. Seorang komandan Angkatan Laut Amerika Serikat dituduh membocorkan rahasia kepada seorang pengusaha Malaysia demi tiket konser Lady Gaga. Ya, mungkin saja seorang pengusaha Malaysia itu lupa untuk melapisinya dengan cat anti bocor Nodop. Jadi informasinya bocor-bocor. Baiklah, berikut ini kita akan mendengarkan informasi olahraga yang datang dari rekan saya asal Cina, Epe Surepe. Silakan. Terima kasih, Bung Untung. Kembali bersama saya Epe di Tonight Sport. Berita pertama datang dari Milan. Wakil Presiden AC Milan Adriano Galliani membantah rumor yang menyebutkan bahwa dirinya akan segera bergabung dengan manajemen Paris Saint-Germain akhir musim ini. Oke, selanjutnya
Pemegang mayoritas saham Inter Milan, Erick Thohir, menyebutkan bahwa dirinya terbuka bagi setiap partai politik yang memerlukan dirinya, terutama untuk kepentingan olahraga. Semoga berhasil ya Pak, dan semoga semua fasilitas cabang olahraga segera dipenuhi. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sekian berita seputar dunia olahraga yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kembali kepada rekan saya, Bung Untung. Silakan Bung Untung. Ya, terima kasih rekan Epe Surepe. Berikutnya kita akan mendengarkan informasi cuaca yang akan dibacakan oleh rekan saya, Hesti Purwadinata. Silakan Hesti. Terima kasih Bung Untung. Seperti biasa ya, malam ini saya Hesti akan memberikan info perakiraan cuacanya seperti biasa ya. Dan sebenarnya tidak perlu lagi diperkirakan karena seperti yang Anda lihat, hujan itu sedang turun deras-derasnya. Apalagi kita lihat untuk daerah Depoknya ya. Di daerah Depoknya intensitas hujannya tinggi sekali. Begitu pula dengan petirnya. Begitu pula dengan petirnya. Di Jakarta banyak hujan yang turun deras dan petir pun berada di mana-mana. Petirnya juga banyak sekali. Petirnya dan nah, demikian Jakarta juga akan diguyur hujan, Jabodetabek dan wilayah sekitarnya akan diguyur hujan yang sangat deras, berikut juga dengan petirnya. Terima kasih Bung Untung, kita kembalikan lagi ke rekan saya Bung Untung, silakan. Ya, terima kasih rekan Hesti. Dan sepertinya itulah dia tadi berita yang telah kami berikan melalui Tonight News. Kita akan kembali ke studio bersama rekan saya, Ari, anaknya Pak Untung. Ya, itu tadi beberapa berita-berita unik yang datang ke meja redaksi kita. Dan sebelum kita beranjak ke topik pembicaraan kita hari ini, mau kemana? Mau ada seseruan apa? Wow, perlu lihat yang satu ini adalah dia, Tonight's Recommendation. Nama acaranya adalah Jakarta Warehouse Project 2013. Apaan tuh, Ti? Jakarta Warehouse Project merupakan sebuah acara electric dance music terbesar di Indonesia. Tahun ini Jakarta Warehouse Project itu bakalan sangat meriah karena banyak banget pengisi acaranya. Ya. Nih videonya, coba kita lihat. Oh, seru kayaknya nih. I'm bulletproof, nothing to lose, far away, far away. There is a place in the distance, a place that I've been dreaming. Untuk Ya. info lebih lanjut, ini lokasinya rencananya di mana? Di Eco Park Ancol, tanggal 13 Desember 2013, tiketnya sudah mulai pre-sale ya, early bird-nya itu harganya startnya adalah 575.000 untuk pre-sale ketiga. Luar biasa, dan juga mungkin solusi untuk keseruan bulan Desember sudah terbayang. Kebayang kalau kayak gini-gini kayaknya di Jakarta memang banyak banget peminatnya. Kayak kemarin aja dapat Geta yang datang banyak. Untuk yang udah kerja keras, ada istilahnya work hard, play hard. Jadi sekarang kerja dulu yang keras, ntar pas tanggal 13 mulai fun. Soalnya ada David Guetta, seorang DJ. Kalau nyinden namanya Dewi Gita. Oke. Baiklah, berikut ini kita akan bertemu dengan seorang wanita yang tentunya juga pada tahun 2006 beliau mendapatkan kategori pemeran pendukung wanita terbaik di Piala Citra. Kemudian sempat juga bersama kekasihnya mengikuti ajang The Amazing Race Asia 2 dan juga pernah
menang dalam Fear Factor Indonesia. Wah, luar biasa. Sebenarnya banyak juga. Kamu juga pernah menang Saya Fear pernah Factor? Fear Factor. Oh, gitu ya. Pantesan mukanya bonyok gitu ya. Adegannya beda sama Kinar, Oh, tapi beda. sama-sama menakutkan. Iya, iya, iya. Langsung saja kita akan undang ke tengah-tengah kita inilah dia Kinar Yosi. Baru kali ini Kinar datang ditemani oleh pemain Persipura. Kecil-kecil Tapi lincah kecil ya. begitu. Ya. Tapi larinya pasti cepat. Apalagi kalau ada kamtip. Aduh, apa kabar Kinar? Baik. Baik, nah, Alhamdulillah. Kinar ini sebenarnya kalau kita lihat-lihat dia adalah seseorang yang banyak karyanya tapi sangat ngumpet dengan kehidupan pribadinya. Gak mau diketahui orang banyak. Siapa kekasihnya, siapa pacarnya, suaminya. Nah sekarang boleh tahu nggak? Memang kamu ada kecenderungan apa sih nggak mau membuka pribadi kamu ke publik? Nggak, soalnya emang sebenarnya sih lebih untuk menghormati pihak suami saya. Karena dia kan cuman maksudnya orang awam yang nggak mengerti dunia kita gitu. Jadi untuk menghormati, dan kebetulan emang suami aku nggak terlalu suka untuk dipublikasikan. Dan juga menurut kita kalau kehidupan pribadi itu kita simpan sendiri itu kan itu something special gitu. Cuma kayak kita and family aja yang tahu gitu. Jadi ya something special, jadi nggak semuanya aku kalau prestasi oke, aku akan kasih tahu gitu. Tapi kalau pribadi kayaknya lebih suka untuk di Keep sendiri, keep ya? sendiri aja gitu. Memang ada ketakutan apa sih misalnya publik mengetahui kehidupan rumah tangga kalian gitu? Nggak ketakutan sih sebenarnya, lebih Atau mungkin hal apa yang mungkin bukan diketakutan ya? yang dikhawatirkan. Dikhawatirkan. Sebenarnya sih nggak ada yang dikhawatirin, emang cuman menurut kita kalau misalnya emang kehidupan pribadi disimpan sendiri, insya Allah akan lebih awet. Gitu. Jadi ibaratnya lebih precious gitu ya? Yes. Cuma kita yang tahu, kita yang ngerasain, Yes, udah gitu semua orang exactly. nggak perlu ada tahu. Itu Betul. dari zaman pacaran udah begitu ya? Dari zaman pacaran kalau sama yang suami aku iya begini, tapi kalau sama pacar-pacar sebelumnya sempat waktu itu kayak pernah dipublikasin gitu, dan ada beberapa yang ujungnya tuh nggak enak. Oh gitu. Iya, jadi mungkin ada pengalaman yang gak enak juga gitu dari aku sendiri, dan untuk seterusnya makanya aku dan suami aku emang udah setuju untuk lebih baik kita keep sendiri. aja. Jadi mendingan nggak usah terlalu di-expose, tapi you know lah kita happy gitu. Iya. Iya betul. Biasanya sesuatu tuh apapun itu biasanya ujungnya yang paling enak. Ujungnya nggak enak ya. Kayak teh kan pakai pucuknya kan, Iya, kalau iya. buat teh. Oke. Sekarang Kita monggo lihat kita lihat grafis. gambar ini. Kita lihat ada artikel mungkin atau apa? Nah, oh. Ini dia. Cari-cari ternyata sosok sang suami. Iya. Brad Mooney. Brad Mooney. Ya, ibaratnya plesetannya dari Mane. Wah, masih banyak duitnya nih. Nih, sosok Brad ini apa yang buat kamu jatuh cinta dengan beliau? Oke, sosok suami saya itu yang buat saya jatuh cinta adalah pertama dia sangat mandiri. Dia seseorang yang sangat bekerja keras, karena saya tahu dari dulu waktu kita pacaran itu, pertama dia dari naik motor ke rumah saya yang jauh, terus sampai sekarang akhirnya kita udah mendekati tempat kerja dia di sekitar daerah Pondok Indah gitu. Tapi dulu tuh dia harus bolak-balik jam 5 pagi. Pokoknya aku tahu banget dia tuh yang kerja keras gitu. Itu yang membuat saya sangat menghormati dia. Terus kedua, dia sangat mendukung saya. Mendukung saya nggak seperti yang kayak terlalu curigaan gitu. Terus yang biasanya kan banyak yang kayak gitu kan, yang curigaan, terus yang aduh males gitu. Nah ya, berarti Iya. cemburuan karena kan kejadian Iya. di dunia selebritis Iya, ya. tapi dia sangat mendukung saya, dan
dia Percaya gitu ya? Percaya. Dia adalah salah seorang yang mungkin dia adalah orang yang selama saya pacaran dia memberikan dampak positif sama saya dan dia seseorang yang membuat saya sampai ke pijakan saya sekarang, kesuksesan saya sekarang. Jadi berarti dia support orang yang Yes. benar-benar support. Nah, sebagai seorang wanita sebenarnya suami idaman kamu tuh seperti apa sih sebelum nikah ya? Sebelum nikah, Suami idaman tuh yang kayak gimana sih? sebenarnya sih gampang aja. Aku nggak menilai dari fisik ya. Cuma yang pasti harus kita nyambung, harus nyambung dong ya. Nyambung, terus bekerja keras dan ya mandiri, itu aja sih. Nah, semuanya ada pada sosok Brad ini ya. Ada. Berapa tahun kalian pacaran? Mungkin sekitar 7 tahunan ya. 7 tahun? Yes. Oh, jelas aja nyambung 7 tahun. Kalau 7 tahun nggak nyambung berarti belum bayar telepon. Pacarannya lama ya. Tapi sekarang udah berkeluarga, anak juga berapa bulan sekarang? 20 bulan. 20 bulan. Udah mau 2 tahun ya? Yes. Udah Nah, sekarang tahun. ternyata selain syuting, Kinar ini juga punya kegiatan yang bisa dibilang juga lagi dilakuin sama Hesti nih. Oh iya. Iya Lagi sih. mulai. TRX. Sedang keranjingan TRX. Sebelum kita tanya-tanya sama beliau, kita lihat dulu yuk. Kita lihat videonya ya tentang Video TRX itu apa seperti sih, apa bagaimana sebenarnya. sih? I'm telling you to loosen up my buttons, baby, but you keep frontin', saying what you gon' do to me, but I ain't seen nothing. I'm telling you to loosen up my buttons, baby, but you keep frontin', saying what you. Ya. TRX, sesuatu yang bisa dibilang sekarang sedang digemari wanita. Wanita ini, wanita itu, dan wanita yang di rumah saya. Semuanya sedang menggandung. Apa itu TRX dan seperti apa? Jangan kemana-mana, kita akan bahas lebih detail di segmen berikutnya. Jadi, Tonight Show! 12 siang hanya di NET. Ya, sebelum-sebelumnya berapa episode yang lalu kita ngebahas bahwa wanita sekarang lagi heboh-hebohnya Zumba. Zumba. Terus Ada apa lagi tuh yang pakai tali-tali yang ikat-ikat gantung-gantung. Power swing. Power swing. Ya, Sekarang ada lagi TRX. Waduh, jadi segitu usahanya pria biar bisa membuat begitu usahanya wanita untuk membuat para pria jatuh hati kepadanya atau tetap sayang sama dia. Oh my god, itu cewek cowok juga boleh. Cobain Iya. cowok juga boleh. Cowok-cowok yang rutin latihan begitu biasanya suka juga sama cowok juga. Enggak kata siapa. Oh iya. Pokoknya itu semua untuk cowok lah dilakukan. Mau cewek yang lakuin, cowok yang lakuin. Oke, sekarang tanya nih, Kinar, mulai kapan latihan TRX? Sebenarnya TRX itu benar-benar aku lakuin mungkin baru beberapa bulan ini, 3 bulanan lah. Dengan motivasi? Dengan motivasi soalnya gini, sekarang aku juga lagi sibuk untuk menguruskan diri tapi dengan the healthy way. Jadi kan karena baru ngelahirin, sekarang jadi mau olahraga banyak, jadi tujuannya untuk ngurusin tapi dengan kenceng gitu, nggak yang kalau dulu aku cuma ngurusin badan tuh cuma diet makanan aja. Jadi kecilnya tuh kayak sedikit agak nggak kenceng gitu ya kulitnya. Badannya. Nah kalau sama TRX itu tujuan aku supaya kenceng. Oh gitu. TRX itu olahraga apa sih? Mungkin banyak yang belum tahu nih. TRX itu olahraga, jadi kita pakai kayak tali gitu ya. Itu lebih menggunakan sebenarnya berat beban kita sendiri. Jadi kayak misalnya gerakan squat gitu, naik turun, pegangannya tali, semuanya tuh mengandalkan berat kita sendiri gitu. Jadi itu sih yang kelihatannya gampang, tapi setelah dilakukan susah banget. Iya, untuk para pria yang mau coba monggo saja ya. Kita tantang deh untuk coba, karena saya pertama kali coba itu 3 hari sakit badan. Benar. Iya, benar-benar. Dan sampai sekarang kalau semua. setiap kali aku latihan pasti 3-4 hari masih sakit. Iya. Iya gitu. Biasanya gitu kalau apalagi kalau misalnya latihan gitu ada instrukturnya.
kayaknya yang sakit tuh hati. Istriku, hati anak mau cowok badannya keren banget sih. Udah beda. Akhirnya juga ikutan latihan. Dan di situ harga diri bener kayak diinjak-injak. Masa kuatan cewek. Tapi pernah cobain ya? Ari pernah cobain TRX? Pernah coba ya, pernah coba. Gimana TRX? Ya capek deh, mendingan lari sih kayaknya. Capek. Tapi sebenarnya Kinar udah pernah nyobain olahraga apa aja untuk menguruskan badan? Aku udah pernah, sekarang kalau kardio tuh masih kayak 20 menit lari di treadmill, terus 25 menit bike itu, terus berenang. Berenang waktu aku hamil itu aku seneng banget berenang. Sampai besoknya mau ngelahirin, 1 hari sebelumnya masih berenang gitu, 20 lap. Untung gak waterbird. Iya, makanya. Tapi waterbird lebih bagus ya. Jadi kan gratis ya udah. Terus tenis, aku suka juga tenis. Olahraga Terus sekarang lagi TRX. Udah itu aja. Oh gitu. Dari sekian banyak olahraga yang dijalanin gitu, olahraga mana yang paling memperlihatkan impact yang bagus? Kok nanyanya gitu ya? Ya. Kira-kira mungkin ini sebagai ekspresi. advice. Sharing. Kalau aku menurut aku cardio dan TRX itu. Karena Pilates aku juga olahraga ikut. berat. Ya. Itu juga kayaknya cewek Banyak ya. ya, usahanya kemana-mana ya. Banyak Banyak. emang ya. Malah ini ada yang usaha setiap pagi sampai jogging. Itu Bagus banget. tujuannya sehat. Kurus bonus lah gitu. Dia pagi jogging orang-orang jam 5, jam 6, dia jam 4 pagi sambil bawa TV. Tapi sebenarnya kalau untuk sebagai seorang dulu kan waktu masih single mungkin penampilan tetap utama ya. Nah kalau sebagai seorang ibu apakah tetap utama juga penampilan? Menurut aku sih tetap utama ya, soalnya kan selain kerjaan aku kan emang harus mau nggak mau itu kan harus mengutamakan penampilan. Dan yang kedua juga harus aku mau tampil selalu fit dan healthy ya, bukan cantik aja. Jadi aku maunya emang cantiknya tuh luar dalam untuk suami dan keluarga aku. Oh gitu, Iya. benar-benar sekarang hidupnya udah fokus buat keluarga banget ya. Yes. Bicara soal dukungan suami nih, apakah suami juga ikutan mendukung dalam program menguruskan badan ini? Apa dia juga ikutan olahraga juga? Iya, dia banget yang sangat mendukung saya waktu abis ngelahirin sebulan gitu, dia udah nyuruh aku untuk untuk kardio, untuk lari. Kata dia, kamu lari aja mulai, nggak apa-apa kok larinya pelan-pelan gitu. Oke, lari, terus sampai sekarang, dulu atau sebelum hamil aku nggak terlalu suka sebenarnya lari, tapi pas sekarang jadi ketagihan banget sama lari. Oh, itu Iya. berarti dukungan, ekspresi dukungan ya? Soalnya istriku juga ngomong gitu, kamu lari aja, nggak apa-apa. Biar mau urusan lari aja, abis itu dikunciin. Lari cuma nggak boleh pulang nih kayaknya. Diusir itu ya namanya. Secara halus. Nanti aja lewat pintu depan, tapi dikunci ya dari luar. Nah sebenarnya kalau untuk hubungan dengan suami ini, yang ideal tuh seperti apa? Suami menuntut kamu untuk tetap kurus, untuk enak terus dipandang. Apakah nanti ketika kamu punya anak kedua tiba-tiba menggemuk, dia akan tidak sayang lagi sama lo? Atau gimana? Enggak sih, sebenarnya menurut aku hubungan yang ideal itu dia tuh cuman mau aku sehat gitu. Jadi dia sangat mendukung apa aja. Kalau mau diet, mau kurus juga mendukung, tapi dia maunya jangan yang ekstrim. Ekstrim tuh yang misalnya nggak makan buah aja selama seminggu gitu, itu kan ekstrim. Nanti kita organnya jadi rusak. Jadi dia sangat mendukung aku kurus gitu. Pokoknya dia mau aku healthy dan kita sama-sama healthy dan hidup seimbang. Itu sih sebenarnya. Luar biasa inputan dari suami, benar-benar merubah seorang Kinar ya. Biasanya pasangan itu kelihatan begitu jodoh ketika ketemu yin and yang-nya, saling mengisi. Dan mudah-mudahan saling mengisinya ini terus sampai kakek nenek. Kita doakan untuk Amin. pasangan Kinar dan juga Brad ya. Dan terima kasih untuk kedatangannya ke studio. Siap. Sekali-kali mungkin nanti ajak suaminya untuk datang ke sini. Kalau mau ya boleh. Oh, pemalu orangnya. Nanti kita ajak untuk olahraga bareng ya. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat Kinar Yosi. Thank you. Thank you. Thank you. Bye, sayang. Iya, itu adalah beberapa contoh tentunya juga bagaimana supaya kita bisa tetap menjaga kebugaran, tetap sehat. Ternyata berkeluarga juga tidak membuat aktivitas kita lebih berkurang dan banyak yang terkekang. Enggak juga. Zaman sekarang aktif tetap aktif walaupun berkeluarga. Contohnya yang satu ini. Pantesan ya Kinar tuh olahraganya banyak. Oh iya, olahraganya banyak. Ini juga demi membahagiakan suami dan juga para penggemarnya. Yang ini juga nih,
dia sudah berkeluarga, tapi tetap masih aktif untuk membuat karya. Apalagi karyanya mungkin bisa membuat kita sedikit tertawa, mengingat masa-masa lalu. Nah, ini adalah sebuah komik yang biasanya dulu waktu kita sering ngelihat komik Benny and Miche. Benny and Miche. Dulu di surat kabar ya. Biasanya gitu. Itu seru-seru banget. Nah, sekarang kita akan ulas buku, tapi ini kebetulan adalah Miche-nya saja. Little Miche Game Over. Itu gambarnya lucu banget. Oh, lagi ada karikatur lagi main gundu. Iya. Jadi di komik ini nih membahas segala permainan yang biasa dimainkan pada zaman dahulu ketika dia kecil, dan itu biasanya permainan anak Indonesia yang sekarang sudah jarang dimainkan lagi. Contoh. Apa? Nih, yang pertama. Penggambarannya adalah ketika hujan. Coba kita lihat, ini beberapa gambar juga bisa kita lihat mungkin di ada sini. gambar di soal bukunya Miche. Oh. ini realita memotret dengan aplikasi foto kamera 360. Fantasi. Bukan hanya membuat orang lain tertipu, diri sendiri pun tertipu. Ini salah satu karyanya ya. Salah satu karyanya. Itu jangankan semua orang kalau lagi foto lagi bagus aja pasti disebutnya 360. Jadi 360 terus. Coba kita lihat berikutnya. Ini beberapa karyanya ya. Sebelum kita bahas soal bukunya. Dulu Dear Diary, curhat di diary. Kalau sekarang curhat di muka publik. Nah, dulu ya itu dia. Pasti punya diary. Punya nggak diary? Diary. Aku tuh punya diary yang digembok. Enggak ya, kalau cowok-cowok nggak punya diary ya? Diary, cowok punya diary. Enggak lah, Cin. Aku punya diary dulu. Diary-nya itu ada gemboknya. Jadi memang nggak boleh orang-orang baca. Kalau sampai baca kita marah. Tapi gitu. kalau sekarang curhatnya nggak lewat diary. Lewat pet, lewat blog, lewat Twitter. Dan itu nggak usah pakai gembok ya. Semua orang baca. Semua orang baca. Jadi berarti dia kalau curhat kesel sama orang gitu. Misalnya misalnya nggak tepatin janji aja. Bikin status. Kesalahan itu adalah ketika orang tidak menepati janji. Iya. Itu banyak tuh. Bete itu adalah kesannya dia bikin ini sendiri gitu ya. Bikin definisi sendiri atas bete. Terus tiba-tiba kalau memang mau yang manis aja terus dihancurin, jangan di sini, ini hati bukan Candy Crush. Nah, ini salah satu contoh bukunya juga di sini ngebahas mengenai permainan-permainan anak zaman dulu, tapi digambar kalau orang udah tua. Contoh di depan rumahnya hujan, dia langsung lihat ke kaca. Kalau waktu kecil ada hujan, aku pasti langsung keluar. Iya, main hujanan. Coba kalau sekarang dianggap stres. Tuh permainan sampai takadal, sampai Takadal tuh apa ya? ada yang tek-teng. Ya. Oh iya. Oh, tuh. Main gundu. Main gundu. Gundu kan, macam-macam. Itulah beberapa. Aku dulu pernah sempat main itu loh Apa tuh? permainan zaman dulu yang pakai kapur. Oh ya, Itu klek gitu kan. Oh itu engklek. Engklek. Apa engklek? Ya sudahlah, itu kayak Ya di sudahlah. kamu sendiri ya, kita nggak ada. Oke, baiklah. Di segmen berikutnya kita akan bertemu dengan anak muda zaman sekarang. Zaman dulu mungkin mainnya gundu, mainnya sempetan ketapel, bola gebok, ya kan, main benteng. Anak zaman sekarang mainnya saksofon. Saksofon. Luar biasa. Makanya jangan kemana-mana, ingin tahu seperti apa, hanya di Tonight Show.